Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Datasari Aslina dengan NPM 2217051117 dari S1 Ilmu Komputer kelas D. Di sini saya akan menjelaskan kuis 4 yang berjudul Derivation Tree atau pohon penurunan. Oke, jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu derivation tree. Jadi derivation tree juga dikenal sebagai pohon derivasi, yaitu konsep penting dalam bahasa pemrograman atau tata bahasa formal, di mana ini adalah cara untuk mempresentasikan bagaimana suatu kalimat atau ekspresi dibangun dari unsur-unsur dasarnya melalui serangkaian langkah derivasi. Pohon derivasi ini digunakan dalam konteks tata bahasa formal dan analisis sintaksis dalam ilmu komputer dan linguistik. Kemudian, di derivation tree atau pohon derivasi ini juga berisi beberapa properti, yaitu terdapat simbol root, di mana simbol root ini selalu merupakan simpul yang menunjukkan simbol awal. Kemudian yang kedua ada derivasi, yaitu dibaca dari kiri ke kanan. Kemudian yang ketiga ada note down, di mana note down ini selalu merupakan terminal note. Kemudian yang terakhir ada note interior, di mana note interior yaitu selalu merupakan note non-terminal atau kebalikan dari note down. Nah, seperti pada gambar yang terletak di sebelah kanan, simbol S ini merupakan simpul root. Kemudian A besar dan B besar ini merupakan note down. Dan yang terakhir ada A kecil di sini merupakan note interior. Nah, kemudian untuk derivasi yaitu dibaca dari kiri ke kanan. Seperti pada gambar di sini, kita harus membaca stringnya dari kiri ke kanan, di mana ada A kecil, kemudian A besar. Nah, untuk contohnya sendiri, di sini saya memiliki contoh dari derivation tree ini, yaitu untuk tata bahasa G sama dengan V, T, P, dan S, di mana S akan menghasilkan 0 dan B, kemudian A akan menghasilkan 1, A besar dan A besar, atau epsilon. Di sini saya menggunakan huruf E untuk simbol epsilon. Kemudian B akan menghasilkan 0, A besar, dan A besar. Nah, pertama-tama kita harus membuat simpul awal atau simbol root terlebih dahulu, yaitu dengan simbol huruf S. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, di mana S akan menghasilkan 0 dan B. Di sini kita turunkan S menghasilkan 0 dan S menghasilkan B. Kemudian karena 0 tidak menurunkan apapun, jadi kita lanjut ke B. Di sini B menurunkan 0, A besar, dan A besar. B menurunkan 0, A besar, dan A besar. Kemudian A besar sendiri akan menurunkan 1, A besar, dan A besar. Menghasilkan 1, A besar, dan A besar. Kemudian untuk A yang berada di sebelah kanan, di sini kita bisa juga menurunkan A ke epsilon atau himpunan kosong. Nah, di sini kita turunkan A ke epsilon. Kemudian untuk 2A yang berada di bawah juga kita turunkan ke epsilon. Nah, ini contoh dari derivasi tadi yaitu dibaca dari kiri ke kanan. Nah, contohnya di sini kita memiliki string 001. Kita baca dari sebelah kiri ke kanan. 0, 0, dan 1. Kemudian untuk proses penurunan atau parsing. Proses penurunan dapat dilakukan dengan cara penurunan terkiri atau leftmost derivation. Untuk penurunan terkiri dilakukan dengan menurunkan variabel terkiri terlebih dahulu. Sementara yang kedua ada penurunan terkanan atau rightmost derivation. Nah, untuk penurunan terkanan ini, penurunan dilakukan dengan menurunkan variabel tekanan terlebih dahulu. Yang pertama kita akan membahas penurunan terkiri. Pohon derivasi kiri diperoleh dengan penerapan produksi pada variabel kiri di setiap langkah.
Jadi kita mengutamakan variabel terkiri di setiap langkahnya. Nah, di sini untuk contohnya kita memiliki string A, A, B, A, A dari tata bahasa S yang akan menurunkan A kecil, A besar, dan S, kemudian atau akan menghasilkan A kecil, S, dan S, atau menghasilkan epsilon. Kemudian untuk A besar akan menurunkan S, B kecil, dan A besar, atau menurunkan B kecil dan A kecil. Nah, pertama-tama kita membuat simbol root terlebih dahulu atau simbol awal. Ini kita buat S. Nah, S bisa menghasilkan A kecil, A besar, dan S, atau menghasilkan A kecil, S, dan S. Di sini kita akan turunkan ke A kecil, S, dan S. Di sini turunkan A kecil, S, dan S. Nah, karena ini penurunan terkiri, jadi kita harus memproses variabel paling kiri terlebih dahulu. Sini variabel paling kiri yaitu A. Karena A ini tidak menurunkan apapun, jadi kita ke sebelahnya yaitu S. Nah, di sini S kita turunkan ke string yang A kecil, A besar, dan S. Agar kita dapat menghasilkan B di penurunan berikutnya. Karena di sini kita memerlukan string AAB. AA. Nah, jadi kita akan menurunkan B di penurunan berikutnya. Oke. Lanjut, setelah S ini diturunkan, kita menurunkan variabel yang paling kiri terlebih dahulu. Di sini A juga tidak dapat diturunkan karena dia A kecil, maka kita menurunkan A besar di sini. Nah, A besar karena kita memerlukan string B, jadi kita turunkan ke B kecil dan A kecil. Nah, di sini diturunkan ke B kecil dan A kecil. Oke, selanjutnya karena B dan A yang tidak dapat diturunkan, kita berpindah ke S di sebelah A sini. Nah, untuk S yang ini karena kita membutuhkan satu string lagi yaitu A kecil, kita turunkan ke ASS agar untuk penurunan berikutnya kita dapat menurunkannya ke epsilon karena kita sudah memenuhi seluruh string yang dibutuhkan. Kita akan mengambil A kecil dari penurunan yang ini. Nah, kita turunkan S ke A kecil, S, dan S. Sini A kecil, S, dan S. Nah, sehingga di sini kita telah mempunyai string A, B, A. Nah, untuk S, kedua S yang di sini kita turunkan ke epsilon. Karena kita sudah memenuhi string yang dibutuhkan. Nah, sementara untuk S yang di sini tadi belum kita turunkan, di sini kita turunkan juga ke epsilon. Oke, itu untuk penurunan terkiri. Kemudian berikutnya ada penurunan terkanan. Pohon dari pasi kanan diperoleh dengan menerapkan produksi pada variabel paling kanan di setiap langkah. Jadi kita mendahulukan semua variabel paling kanan di setiap langkahnya. Jika tadi kita mendahulukan variabel paling kiri, pada penurunan terkanan kita akan mendahulukan variabel paling kanan. Oke, untuk menghasilkan string AABA dari tata bahasa S akan menurunkan A kecil, A besar, S, dan seterusnya. Pertama-tama kita harus membuat simbol root atau simbol awalnya. Ini kita buat S untuk simbol rootnya. Kemudian S ini akan menurunkan ke A kecil, S, dan S. A kecil, S, dan S. Nah, kita proses variabel paling kanan terlebih dahulu, sehingga kita akan memproses S yang sebelah kanan sini. Untuk S yang ini kita akan menurunkan ke A kecil, A besar, dan S. A kecil, A besar, dan S. Sehingga kita memiliki string AS, AAS. Sementara string yang kita butuhkan yaitu AAB, AA. Nah, kemudian kita turunkan lagi untuk S yang berada di sebelah kanan. Kita turunkan ke A kecil, S, dan S. Nah, kita sudah mendapat string AS, AA, ASS. Nah, kemudian untuk S yang sebelah kanan sini kita turunkan ke epsilon.
Kita beralih ke sebelah kiri, S yang ini kita turunkan juga ke epsilon. Nah, kemudian karena stringnya belum terpenuhi, kita belum memiliki B dan A yang ini belum kita turunkan, sehingga kita turunkan A yang ini, A ke B, A. Sehingga A yang ini menghasilkan B kecil dan A kecil. Jadi kita telah memiliki string AS, A, B, A, A. Nah, kemudian terakhir kita proses untuk S yang berada di atas, kita turunkan ke epsilon. Sehingga kita memiliki string A, A, B, A, A. Nah, string tersebut merupakan string yang kita butuhkan. A, A, B, A, A. Oke, yang terakhir ada fungsi. Fungsi dari pohon derivasi adalah alat penting dalam pemahaman tata bahasa formal, analisis sintaksis, dan kompilasi. Pohon derivasi ini dapat membantu kita untuk mengurai, dan memahami struktur dari kalimat atau ekspresi, dan juga sering digunakan dalam studi linguistik, ilmu komputer, dan bahasa pemrograman. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.